Karena pada saat Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Anda hadir nih. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syaitan bisikin, ingatin pekerjaan, ingatin untung perusahaan, ingatin permasalahan, ingatin pertengkaran dengan orang, ingatin romantis dengan pasangan, dan segala macam. Maka Anda kadang-kadang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah setengah konsentrasinya. Ihdinas siratal mustaqim, mungkin Anda sudah terbawa dengan arus bisikan tersebut. Nah di sini, di saat awal datang itu, maka Anda harus segera melawannya. Lawan dengan sederhana, tolak saja. Tetap, bahkan saya sering bahasakan dalam cara, pada saat berbagi cara khusyuk dalam sholat, walaupun sholat sir, kecilin suara, Anda dianjurkan tetap mengeluarkan suara. Sir artinya mengeluarkan suara. Ya, bukan menghilangkan suara sholat duhur dan asar misalnya. Tetap Anda baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Anda dengar, jangan ganggu orang di sebelah. Itu namanya sholat sir, kecilin suara. Bukan hilangin suara. Anda hilangin suara, ya. Plus lagi, Anda melanggar sunnah Nabi yang lain. Nabi SAW memerintahkan agar mata melihat ke tempat sujud. Kata Nabi SAW, Allah akan terus memandang wajah seorang hamba selama matanya ke tempat sujudnya. Tapi Anda tentang itu, bisikan syaitan, was-wasnya, Anda tutup mata. Sudah baca dalam hati, tutup mata. Gelap lagi, dingin lagi, Anda bisa tidur. Ya, dengan sangat mudah Anda dikalahkan oleh syaitan. Mirip sama musuh Anda. Ya. Apa yang terjadi? Di saat musuh membisikkan Anda, mengelus Anda, ya, melalaikan Anda, lalu Anda tidur, Anda dengan mudah dibunuh oleh dia. Ibaratnya begini, pada saat kita menghadapi syaitan, kita lagi dengan alat perang kita, pedang, perisai, segala macam, ingin duel. Ya, dia pun sudah seperti itu. Apa yang harus terjadi? Anda serang dia. Bagaimana menyerang syaitan? Dengan memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu agama. Itu adalah Anda sedang menyerang syaitan. Karena Anda makin faham agama, Anda jadi makin jauh dari gangguan-gangguan dia. Anda makin kuat bentengnya. Ilmu agama, iman, itu semua amal soleh yang Anda kerjakan, sibuk. Pokoknya Anda paksakan diri dalam hal itu, maka membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita akan langsung masuk saja teman-teman sekalian ke bab kita pada sore ini, yaitu bab ke-42, doa menghilangkan was-was dalam sholat atau saat membaca Al-Quran. Mungkin Anda pada saat melihat di sini, Anda mengatakan, hanya inikah doanya? Maka jawabannya iya. Ya. Tetapi setiap doa, zikir, ibadah yang Anda kerjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala butuh satu pondasi dasar agar memiliki efek. Baik mendapatkan pahala, juga ada efek ya terhadap target Anda, yaitu keyakinan. Ya, keyakinan. Nabi SAW mengatakan, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil, atau kama qala Nabi SAW. Artinya, berdoalah kalian, berzikir kepada Tuhan kalian, melakukan ibadah-ibadah semua itu dengan penuh keyakinan. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dan makna doa sini bisa bermakna ibadah, ya. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hati dalam masalah ini. Jangan menganggap remeh walaupun doa itu mudah, tapi bagaimana kita mempraktikkan dengan penuh keyakinan. Dan di sini diangkat oleh beliau sebuah doa saja, yaitu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang ar-rajim. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terkutuk. Ya, tapi kalau kita ngambil letter-letternya bahasa ini, rajim dari kata-kata rajam, yang berarti dirajam, dilempar. Kalau di hukuman orang berzina dilempar dengan batu. Kalau di alam syaitan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya. Ini kurang lebih di ayat kelimanya, ya, seingat saya. Dan kami telah hiasi langit bumi ini dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya sebagai rujuman di syayatin, untuk menjadi bahan, ya, untuk merajam syaitan-syaitan itu, dan kami menjanjikan untuk mengancam mereka dengan siksa api neraka. Baik, jadi kita kalau membaca ini, Anda membaca dengan benar nggak sih A'udzubillahi minasyaitonir rajim bisa mengusir syaitan atau menghilangkan was-was, maka tidak terjadi, efeknya tidak ada. Tapi kalau Anda ikuti dengan keyakinan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan meyakini apa yang Anda ucapkan ini, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan hilang. Lalu di sini dikatakan,
lalu meludahlah ke sebelah kiri Anda sebanyak 3 kali. Ya, artinya meludah sini meniup ya, dengan sedikit ada ludahnya. Misal contoh, mohon maaf, ya, jadi bukan meludah besar, tapi tetap kepala Anda, kalau Anda lagi sholat, mata Anda di tempat sujud, kalau Anda merasa bacaan Anda terganggu, konsentrasi Anda terganggu, berarti dari syaitan. Dan ini salah satu cara yang paling efektif untuk mengetahui ternyata mereka ada dan mengganggu kita. Ya, maka kita membaca dengan tulus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniup sambil sedikit ada ludahnya ke sebelah kiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Dengan penuh keyakinan sekali lagi. Kalau Anda tidak yakin, tidak berefek. Ya. Ada putut nomor 170. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 4 halaman 1729 dari hadis Uthman bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku melakukan atau membacanya maka Allah menghilangkan was-was tersebut dari diriku. Jadi Uthman bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau teman-teman sekalian datang kepada Nabi SAW suatu hari dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terganggu dalam sholatku. Maksudnya seperti yang umumnya terjadi pada kita. Kadang-kadang baca konsentrasi, kadang-kadang menghayal gitu. Bahkan ada orang yang jauh sekali. Apa yang terjadi? Mereka sampai pada tingkat melupakan jumlah rakaatnya. Ya. Nah, dalam riwayat ini, Nabi SAW waktu Uthman mengeluhkan permasalahan tersebut mengatakan itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, ya, yang memang mengganggu orang kalau sedang sholat. Dia akan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, sampai seseorang di antara kalian tidak mengingat lagi jumlah rakaatnya berapa, ya, berapa rakaat yang dia sudah kerjakan. Kalau datang kepadamu, ucapkanlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniup ke sebelah kiri 3 kali dengan sedikit ada ludahnya tadi. Dan kata Uthman radhiyallahu anhu, pada saat aku mengamalkan itu, tidak ada lagi was-was itu yang datang. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita kembali dulu ke judul ya. Dari judul ya, doa menghilangkan was-was dalam sholat. Kita akan bicara nanti panjang lebar tentang was-was insyaAllah, atau sesuatu yang membuat orang bimbang dan ragu ya. Secara khusus dibahas dalam sholat, ini tadi hadis Uthman radhiyallahu anhu, dan juga saat membaca Al-Quran. Seringkali datang was-was. Ya, jenis-jenis was-wasnya beda-beda. Ada was-was syaitan pada saat baru mau memulai melakukan ibadah, sholat kah, zikir kah, doa kah, baca Quran kah, atau apa saja, supaya Anda malas melakukannya. Itu was-was yang pertama yang ditanamkan oleh syaitan. Ragu-ragu. Kayaknya nanti aja deh. Tunda. Atau ya sudahlah. Ya, seperti gitu. Jadi Anda malas. Maka cara efektif lawan. Ya. Kalau Anda sedang diserang, cara terbaik pertahanan adalah menyerang balik. Begitu yang terbaik dalam ilmu bela diri. Begitu juga dengan menghadapi syaitan. Pada saat Anda sedang diserang dengan bisikan-bisikan agar Anda malas beribadah, malas memulainya, maka lawan. Justru Anda lakukan pada saat itu. Ambil Al-Quran, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda langsung zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, Anda lanjutkan zikir Anda. Wirid yang biasa Anda lakukan. Istighfarkah, salawatkah kepada Nabi SAW. Anda langsung berdoa. Angkat tangan ke langit. Justru pada saat ada was-was datang. Antara azan dan iqamah ada kesempatan Anda berdoa. Syaitan bisikin, nanti aja. Masih panjang waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung Anda baca pada saat itu. Anda mau sholat. Malas. Mau sholat duha, mau sholat apa saja. Langsung Anda mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu Anda sholat, kerjakan ibadah tersebut ya. Itu sebelum Anda kerjakan. Was-was yang datang pada saat Anda kerjakan, karena syaitan tidak bisa menjelma depan Anda lalu mencekik Anda, melarang Anda sholat misalnya, atau melarang Anda bersedekah atau berzikir atau berdoa. Syaitan tidak bisa lakukan itu. Dia hanya bisa membisikkan, menanamkan was-was tadi ya. Bisikan-bisikan yang membuat Anda ragu untuk melakukannya atau malas melakukannya. Nah, di saat Anda melawan itu, Anda tetap melakukan sholat, Anda tetap zikir, Anda tetap bersedekah, Anda tetap haji dan umroh, Anda tetap bakti sama orang tua, Anda tetap berdoa antara azan dan iqamah dan seterusnya. Maka ada tahap was-was setelahnya, yaitu was-was yang datang membuat Anda jadi tidak konsentrasi. Nah, ini yang terjadi pada riwayat Uthman radhiyallahu anhu. Karena beliau tetap sholat, akhirnya was-wasnya datang. Was-was di sini berarti datang bisikan-bisikan dari syaitan untuk membuat Anda tidak konsentrasi. Nah, di saat itu sama jawabannya. Anda lawan, justru Anda konsentrasikan. Anda harus tanamkan dalam diri Anda perasaan menyesal kalau sampai
ada bacaan ataupun gerakan yang Anda tidak hadir dalam sholat itu. Karena pada saat Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Anda hadir nih. Begitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syaitan bisikin, ingatin pekerjaan, ingatin untung perusahaan, ingatin permasalahan, ingatin pertengkaran dengan orang, ingatin romantis dengan pasangan, dan segala macam. Maka Anda kadang-kadang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah setengah konsentrasinya. Ihdinas siratal mustaqim, mungkin Anda sudah terbawa dengan arus bisikan tersebut. Nah di sini, di saat awal datang itu, maka Anda harus segera melawannya. Lawan dengan sederhana, tolak saja. Tetap, bahkan saya sering bahasakan dalam cara, pada saat berbagi cara khusyuk dalam sholat, walaupun sholat sir, kecilin suara, Anda dianjurkan tetap mengeluarkan suara. Sir artinya mengeluarkan suara. Ya, bukan menghilangkan suara sholat duhur dan asar misalnya. Tetap Anda baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang Anda dengar, jangan ganggu orang di sebelah. Itu namanya sholat sir, kecilin suara. Bukan hilangin suara. Anda hilangin suara, ya. Plus lagi, Anda melanggar sunnah Nabi yang lain. Nabi SAW memerintahkan agar mata melihat ke tempat sujud. Kata Nabi SAW, Allah akan terus memandang wajah seorang hamba selama matanya ke tempat sujudnya. Tapi Anda tentang itu, bisikan syaitan, was-wasnya, Anda tutup mata. Sudah baca dalam hati, tutup mata. Gelap lagi, dingin lagi, Anda bisa tidur. Ya, dengan sangat mudah Anda dikalahkan oleh syaitan. Mirip sama musuh Anda. Ya. Apa yang terjadi? Di saat musuh membisikkan Anda, mengelus Anda, ya, melalaikan Anda, lalu Anda tidur, Anda dengan mudah dibunuh oleh dia. Ibaratnya begini, pada saat kita menghadapi syaitan, kita lagi dengan alat perang kita, pedang, perisai, segala macam, ingin duel. Ya, dia pun sudah seperti itu. Apa yang harus terjadi? Anda serang dia. Bagaimana menyerang syaitan? Dengan memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu agama. Itu adalah Anda sedang menyerang syaitan. Karena Anda makin faham agama. Anda jadi makin jauh dari gangguan-gangguan dia. Anda makin kuat bentengnya. Ilmu agama, iman. Itu semua amal soleh yang Anda kerjakan, sibuk. Pokoknya Anda paksakan diri dalam hal itu. Maka membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya? Itu berarti Anda menyerang dia. Atau kalau Anda vakum, maka minimal Anda menangkis. Gitu kan? Anda menangkis. Dengan cara misalnya, Anda menolak. Ya. Pada saat dia bisikan atau diajak, Anda menolak itu. Anda menolak itu, ya. Karena dengan Anda menolak itu, maka secara otomatis, ya, Anda akan aman. Anda nolak, walaupun ada was-wasnya datang, tapi awal saja. Tapi awal saja, ya. Tetapi hanya awal saja. Nah, ini poin yang perlu untuk digarisbawahi, ya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau Anda sudah berhasil tidak memberikan kesempatan pada syaitan di saat Anda sholat, tetap Anda merasa rugi nih, kalau seandainya bacaan atau gerakan saya ada yang hilang, maka nanti di hari kiamat saya akan terima pahala yang kurang, maka dengan sendirinya Anda akan lebih hati-hati dan Anda akan lebih konsentrasi dalam mengerjakan ibadah tersebut. Anda coba praktikin pelan-pelan insya Allah, maka Anda akan lihatkan atau menemukan hasilnya. Nah ini dalam sholat. Begitu juga dalam ibadah yang lain, semuanya sama. Bersedekah, awal mau kerjakan, dibisikin supaya jangan lakukan. Pada saat Anda sudah kerjakan, dibuat was-was Anda. Pada saat Anda sudah tetap, saya mau sedekah. Ya. Di saat Anda pegang uang, maka syaitan akan membisikkan Anda. Di saat Anda punya 50 ribu atau 100 ribu, syaitan akan mengatakan 50 ribu aja deh. Kalau ada lebih kecil. Anda tetap sedekah, tapi jumlahnya jadi kecil. Itu juga termasuk was-was. Justru saat itu lawan. Keluarkan yang 100 ribu. Ya. Nah itu resep yang sederhana untuk menghilangkan was-was ini dalam semua ibadah, termasuk sekarang misalnya kami lagi umrah atau haji. Berapa banyak orang yang punya kemampuan, ada waktu, ada harta, ada kesehatan, tapi nggak mau berangkat, alasannya pandemi. Apa yang mau ditunggu? Kalau Anda pergi umrah dan haji di masa pandemi seperti ini, pahalanya akan beda dibandingkan Anda umrah dan haji di masa tidak ada pandemi, karena cobaannya lebih berat. Ya, kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar cobaan, gitu kan? Beda pahalanya orang yang sholat subuh di Indonesia, yang gerimis sedikit masih bisa pakai payung, dengan orang di Rusia yang minus 10, minus 20, salju, tapi mereka pergi ke masjid. Beda pahalanya, karena lebih besar cobaannya. Ya. Beda pahalanya di saat Anda meninggalkan zina, riba,
dengan sendirinya Anda mau tinggalkan? Tidak ada godaannya. Dengan orang yang sedang digoda oleh lawan jenisnya, orang yang sedang ada penawaran-penawaran besar dengan riba, tapi dia tolak. Di sini lebih besar pahalanya. Nah ini poin juga yang perlu digarisbawahi insya Allah. Dan agar Anda bisa insya Allah meninggalkan semua ini, Anda akan kita sebutkan di kiat-kiat untuk menghilangkan was-was tersebut. Kita langsung masuk dulu ke poin ke-43, bab ke-43, yaitu doa menghadapi perkara sulit. Bisa kita jadikan doa ini dalam semua perkara sulit atau juga perkara seperti ini. Apapun sifatnya teman-teman sekalian, mudah, sulitnya, ya, ringan bagi Anda. Maksudnya sulitnya bisa Anda tangani atau Anda sulit menanganinya, tetap Anda baca doa ini. Di antaranya juga misalnya, sudah bertahun-tahun Anda tidak bisa konsentrasi sholat. Anda selalu titipkan dalam doa Anda, apa yang kita akan bacakan di bab ke-43 ini. Yaitu doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alal hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Mudah untuk sembuh dari penyakit, mudah untuk konsentrasi dalam sholat, mudah untuk melaksanakan ibadah. Ini semua sama. Mudah untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya. Kita minta itu. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan mudah. Dan Engkau kuasa menjadikan jalan terjal atau sesuatu yang sulit. Sulit hilang dari penyakit was-was, sulit sembuh dari penyakit, sulit mendapatkan pekerjaan, sulit untung dalam perusahaan, dan segala macam hal. Dan Engkau menjadikan jalan terjal atau yang sulit menjadi mudah dilalui dan landai apabila Engkau berkehendak. Ada footnote nomor 171 diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 2427 dan Ibnu As-Sunni nomor 351. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Dan juga kita perlu mengaitkan dengan dua bab lagi setelahnya, ya, karena ini berhubungan sekali bahasannya. Salah satu nanti akan kita tidibrankan, tapi saya bacakan langsung bab 44 sama 45. Bab 44 menjelaskan poin. Sekarang begini, kalau seandainya Anda sudah amalkan tadi bab 42 itu, Anda sholat terganggu konsentrasi. Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali ke sebelah kiri. Ternyata masih saja, ya, ada gangguan tersebut. Anda boleh baca yang kedua kali, Anda baca yang ketiga kali. Tapi ternyata di rakaat pertama Anda sudah konsentrasi. Rakaat kedua Anda mulai lagi lalai. Ini berarti ada faktor lain. Apa itu? Dosa. Dosa. Dua ini yang membuat Anda tidak bisa konsentrasi dalam sholat. Yaitu digangguan syaitan, dan yang kedua dosa Anda. Kapan dosa Anda makin banyak, Anda makin sulit untuk khusyuk, untuk konsentrasi. Anda makin malas untuk melakukan ibadah-ibadah. Oleh karena itu, ada bab di sini dikatakan, bab 44, apa yang diucapkan dan dilakukan orang yang melakukan satu dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berbuat satu dosa, lalu dia berwudu dengan sempurna. Anda wudu, ya, pada saat Anda sudah coba, ya, tadi konsentrasi tadi masih terganggu, Anda coba untuk berzikir, tapi kok masih malas. Anda coba untuk mau daftar umroh haji, tapi kok masih ragu, ya. Sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi masih ada, berarti ada masalah dengan syaitan, dengan dosa. Selain syaitan ada dosa. Karena dosa ini adalah senjata syaitan. Kalau Anda melakukan pelanggaran agama, ya, berarti Anda diambang, ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu syaitan bisa meraih Anda, ya. Nabi Adam alaihissalam kapan dia bisa berhasil, ya, dikuasai syaitan? Pada saat dia melanggar, ya. Dia mau membuka pintu untuk itu, maka digodalah oleh syaitan. Tapi di saat Anda komitmen untuk tidak membuka pintu dosa, maka Anda akan aman. Seperti Anda punya tameng yang sangat kuat. Rasionalnya begini. Kalau seandainya rumah Anda bolong temboknya, udara kencang, ya, kemudian hujan misalnya, banyak nyamuk, Anda punya dua opsi. Ini maksud saya, ini adalah gangguan syaitan, ya, dosa-dosa, terbuka sekali. Dalam depan Anda ini terbuka peluangnya, terbuka pintu-pintunya. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama kurang efektif, dan Anda pasti kena efeknya. Yang kedua efektif sekali. Yang pertama adalah Anda pakai selimut saja. Anda bungkus diri Anda saja. Ya.
Hujan masuk, angin kencang, nyamuk banyak, tapi Anda cuma mau selamatkan diri Anda saja dengan ya dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini tidak efektif. Walaupun Anda bisa lakukan itu. Seperti sebagian orang, sudahlah, nggak apa-apa. Ya, udah dosa-dosa dikit nggak apa-apa, nah gitu ya. Cara yang efektif adalah yang kedua. Bagaimana caranya? Tutup tembok itu, saudaraku. Tutup, beli batu bata, semen, tutup. Artinya, tutup semua kantong-kantong dosa itu. Tutup semuanya. Anda lebih tahu dosa yang Anda lakukan dalam keseharian. Tutup pintunya. Tutup, selesai. Nggak perlu Anda pakai selimut. Anda aman dari semuanya langsung. Ya angin kencangnya, badainya, ya hujannya, ya nyamuknya. Anda aman. Anda bahkan tidak pakai selimut pun aman dalam rumah. Itu yang penting. Banyak orang di antara kita masih membuka pintu-pintu dosa yang akhirnya mengganggu semua ibadah dia. Mengganggu konsentrasi dalam ibadah. Jadi malas orang ibadah dengan dosa itu. Kenapa Anda tidak bisa menangis pada saat baca Quran? Kenapa Anda tidak betah membaca Al-Quran sampai sekian juz dalam satu kali duduk? Kenapa Anda tidak tenang untuk mengunjungi orang tua Anda, duduk berlama-lama dengan mereka pada saat Anda berbakti? Dan semua jenis ibadah Anda malas sekali untuk berlama-lama di situ. Karena ada dosa. Dosa ini membuat Anda jadi malas untuk mengerjakan semua itu. Kalau Anda bersihkan dosa-dosa itu, Anda tutup itunya. Anda tobat, Anda tutup. Selesai urusannya. Zina, riba, dusta, gunjing, fitnah, semua ini. Apa saja. Hilangkan, tutup. Saya mau berubah, saya tobat nasuha. Di saat itu, Anda seperti membangun sebuah benteng yang sangat kuat. Yang setan tidak akan pernah bisa mengganggu Anda. Ini sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau orang masih membuka pintu-pintu maksiatnya, ibaratnya rumah tidak ada pagar sama sekali, tidak ada pintu, ular-ular bisa masuk menggigit Anda. Saya ibaratkan ular ini adalah syaitan gitu. Tapi di saat Anda mulai beribadah, walaupun Anda masih beribadah, ya, malas-malasan, Anda sudah mulai punya pintu, tapi masih dari kayu yang rapuh. Syaitan masih bisa patok, ular masih bisa patok untuk dia masuk, masih bisa nyelip. Tapi kalau Anda, ya, taubat nasuha, Anda tutup itu dosa, Anda seperti punya tembok baja yang sangat kuat. Kalau syaitan patok, giginya patah. Tidak bisa gitu. Ada seseorang menceritakan saya kemarin, subhanallah, orangnya konsentrasi selalu kalau jaga sholat, sudah meninggal, rahimahullah. Konsentrasi pada saat dia sholat gitu kan. Maka ada satu dukun yang buat pengakuan setelah itu kepada beliau, mengatakan bahwasanya saya berusaha menyihir Anda, ada orang yang dulu yang tidak suka sama Anda, menyihir Anda, tapi saya tidak bisa. Bahkan saya yang hampir mati, karena sholat Anda sangat bagus. Bayangkan, jadi ibadah itu dengan meninggalkan dosa akan menjadi tameng yang sangat kuat. Sulit mereka untuk menyerang kita, karena kita punya banyak sekali perangkat-perangkat yang akan membentengi kita dari gangguan-gangguan syaitan tersebut. Nah, di saat Anda sudah baca isti'adah ternyata masih terganggu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim masih terganggu, coba Anda lakukan resep yang kedua ini, yaitu bab ke-44, kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang hamba berbuat satu dosa, lalu dia berwudu dengan sempurna, kemudian berdiri melakukan sholat 2 rakaat, ini sholat taubat ya, lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, melainkan pasti Allah akan mengampuninya. Ingat, dengan penuh keyakinan. Anda wudu, Anda sholat 2 rakaat antara Anda sama Allah. Cari tempat yang paling tertutup di kamar tidur Anda. Sholat antara Anda sama Allah. Jauh dari riak, jauh dari pujian orang, jauh dari pandangan orang. Anda sholat ikhlas. Ya Allah, saya ingin sholat taubat ini. Allahu Akbar, Anda sholat. 2 rakaat sholat seperti biasa aja. Setelah salam Anda tutup mata Anda istighfar dengan tulus. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Anda kalau baca ini, kata Nabi SAW, siapa yang baca ini 3 kali, diampuni dosanya walaupun lari dari medan perang. Walaupun dosanya sebanyak pasir di muka bumi, diampuni dosanya. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, dimaafkan semuanya. Anda tulus. Maka dengan bersih dosa itu, Anda tobat nasuha kepada Allah SWT, Anda coba minta agar Allah tolong. Setelah itu Anda tetap konsentrasi untuk tidak lagi terjerumus dalam dosa yang sama. Anda berubah, apapun perkataan lingkungan Anda, teman-teman Anda mengatakan, iya saya sudah berubah, saya tobat. Oh, kamu alim ya, kamu gini ya, iya, gak masalah. Anda harus jawab itu, ya.
Maka dengan seperti itu insya Allah Anda akan aman. Ya. Dan ini penting sekali. Kemudian ada poin ke-45, ya, bab ke-45, doa untuk mengusir syaitan dan segala bisikannya. Ini ada hubungannya dengan bahasan kita. Yang pertama beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari keburukan syaitan. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini semua keadaan ya. Bisikan untuk malas mengerjakan ibadah, atau memecahkan konsentrasi pada saat sedang ibadah, atau bisikan untuk mengerjakan dosa, atau sedang berbuat dosa, lalu kemudian Anda ingin mengulanginya. Semua baca ini. Kemudian ini diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 2 halaman 86, Tirmidzi jilid 2 halaman 257 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud jilid 1 halaman 283. Kemudian yang kedua mengumandangkan azan. Ya, mengumandangkan azan. Jadi azan ini ya, dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan kalau syaitan mendengarkan azan maka dia akan lari sampai ke tempat yang tidak terdengar azan tersebut. Ya, kalau azan solat dikumandangkan gitu. Dan pada saat selesai azan dia akan kembali menggoda orang yang mau sholat. Pada saat diiqamahkan sholat maka dia kembali lagi untuk menggoda. Dia kembali lari, kemudian dia akan kembali setelah iqamah selesai lalu dia menggoda orang yang sedang sholat. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 1 halaman 206. Tirmidzi meriwayatkan juga ya, riwayat ini dan juga dalam Sahih Tirmidzi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani atau ditelusuri hadisnya jilid 1 halaman 77. Kemudian yang ketiga membaca zikir-zikir dan membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Muslim jilid 1 halaman 291, Imam Bukhari jilid 1 halaman 151. Artinya membaca zikir-zikir yang lain, teman-teman sekalian, yang sifatnya ya memang bisa membantu kita. Misalnya kita memohon, ya Allah tolong selamatkan saya dari gangguan syaitan ini. Ya Allah, hati hamba selalu was-was, hati hamba selalu malas untuk beribadah, malas berzikir kepadamu, malas bersyukur kepadamu, selalu kufur, lisanku berbuat dosa ya Allah, mataku melihat yang haram, telingaku dengar yang haram, tanganku menjamah yang haram, kakiku melangkah pada yang haram, tolonglah aku ya Allah. Jadi sebutkan doa-doa itu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup teman-teman sekalian bacaan buku ini ya. Kita akan kembali ke bahasan kita insyaAllah. Yaitu bab ke-46 bab ke-46 doa pada saat terjadi sesuatu yang tak diharapkan atau di luar kehendak. Nah ini misalnya Anda melakukan perbuatan mengikuti waswas syaitan tersebut. Maka Anda baru sadar gitu. Ya, sudah terjadi. Nah, setelah dilakukan, bagaimana Anda menyelamatkan diri supaya Allah SWT mengembalikan Anda, ya, menerima Anda sebagai hambanya yang patuh, maka Anda membaca qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya. Ini adalah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Ya. Adapun nomor 176, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing dari keduanya sama-sama ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah meraih apa yang bermanfaat bagimu, lalu mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ya. Bila sesuatu menimpamu maka jangan berkata seandainya aku melakukan ini dan itu. Akan tetapi katakanlah Allah menakdirkan demikian dan apa yang dia kehendaki pasti dia lakukan, karena sungguhnya ucapan seandainya membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 2052. Ya, jadi sampai sini teman-teman sekalian kurang lebih dari bab ya 42 tadi sampai ke bab 46 adalah satu rangkaian bahasan. Jadi Anda kalau melakukan satu kesalahan pada Allah SWT, maka Anda merasa bersalah, Anda mengatakan kalau Allahumma sya'fa'al, kemudian Anda ikut cari dengan sholat taubat ya, istighfar kepada Allah, lalu kemudian Anda mulai memaksakan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depan kita akan lanjutkan di bab 47. Ini sudah doa yang berbeda, yaitu ucapan selamat bagi orang dikaruniai anak dan jawaban untuk yang mengucapkannya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan lagi tentang masalah was-was ya. Bagaimana kita memahami poin ini teman-teman sekalian. Was-was ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nas ya. Anda sudah hafal alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita memang berlindung kepada Allah dari was-was ini, bisikan-bisikan baik yang membuat kita ragu terhadap keyakinan kita kepada Allah, keyakinan akan janji-janji Allah terhadap ibadah yang kita mau kerjakan, keyakinan tentang adanya ancaman dosa yang kalau kita kerjakan, ya. Atau memang Anda malas untuk mengerjakan ibadah tersebut. Masuk semua dalam was-was. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang banyak terbisikkan
di dalam hati manusia. Riman dalam hati dia. Ya. Lalu Allah bilang apa? Perhatikan bisikan dari mana? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Perhatikan ya. Jadi tidak selamanya bisikan itu dari syaitan jin. Tapi ada syaitan manusia. Kalau syaitan melihat dengan bisikan-bisikan Anda bisa tepis, maka dia akan membisikkan kepada orang-orang fasik di sekitar Anda, orang yang jauh dari agama, untuk membantu dia membisikkan pada Anda. Mungkin Anda sudah tidak mau ke diskotik, tapi Anda sudah, saya mau komitmen, saya mau di rumah, boleh baca Quran, boleh sholat malam. Maka dia akan gerakkan teman-teman lama Anda untuk menghubungi Anda. Gitu. Itu termasuk minal jinnati wan nas. Supaya Anda bisa terpengaruh. Nah, kalau Anda akan sukses kalau Anda melawan semuanya. Selama bisikan menuju kepada maksiat kepada Allah. Atau malas mengerjakan ibadah dari syaitan. Pasti, nggak mungkin tidak. Tolak, lalu Anda paksakan diri. Lawan itu, Anda paksakan diri mengerjakan ibadah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab munculnya was-was ini teman-teman ulama mengatakan yang pertama karena minimnya ilmu syar'i. Ya. Kalau Anda selalu menggali ilmu-ilmu agama sehingga anda tahu seperti pada sore ini misalnya teori-teorinya, maka Anda akan aman. Maka selalu dalami ilmu agama. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu agama. Ingat, saya sering bahasakan, ilmu agama ini teman-teman sekalian lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita sedang ngantuk, ya. Obat pun pada saat kita sedang sakit dan dokter. Kenapa? Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, ya, mana tempat istirahat, mana obat, mana dokter yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan pandangan agama. Ya. Kemudian yang kedua, lemahnya keimanan dan banyaknya maksiat. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan. Ya. Kapan Anda merasa selalu melemahkan iman Anda dengan buat dosa terus-menerus, tidak mau meninggalkan dosa tersebut, maka secara otomatis Anda akan lemah. Sebagaimana tadi sudah saya kasih contoh-contoh. Ya. Yang ketiga, pergaulan yang sangat dibuka bebas. Pergaulan yang sangat dibuka bebas, sehingga akhirnya membuat ya pengaruh itu bisa terjadi dari dua sisi. Misalnya dia punya teman-teman atau komunitas orang-orang yang baik. Ada pengaruhnya nih, kayak Anda duduk salam dalam majelis ilmu, Anda diajak Zoom, Anda diajak, ya kami ajak Anda di medsos, Anda buka, luangin waktu, buka handphone Anda nonton, Anda ikuti cuplikan ini. Maka Anda sedang bersama komunitas yang sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di satu sisi mungkin, ada di antara kita yang lagi sibuk pegang handphonenya, ada dua handphone, yang satu dia pakai dengar, syaitan bisikin dia. Kan saya lagi dengar taklim, sibuk dengan handphone yang lain, balas juga WA yang lain. Maka syaitan sudah pecah konsentrasi. Tidak mungkin teman-teman bisa bertemu dua hal ini dalam satu hati seorang hamba. Sebagaimana Nabi SAW bahasakan. Tidak mungkin ada dua hal bergabung dalam satu hati seorang hamba. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam masalah ini. Sekali Anda kerjakan satu perbuatan, Anda konsentrasi. Saya kasih rasional lagi nih, supaya mudah difahami. Anda kalau lagi makan teman-teman sekalian, ini kan supaya mudah difahami. Yang ada depan Anda adalah nasi, tempe, sambal, sama sedikit misalnya lalapan atau kangkung misalnya, sayur. Di saat itu kalau Anda mau rasakan nikmatnya, jangan pernah membayangkan makanan lain. Kalau Anda bayangkan ayam bakar, ayam goreng, kambing bakar, iga bakar, apalah segala macam, makannya jadi nggak enak gitu. Ya? Anda pernah lihat nggak ada orang makan cuma nasi sama sambal tapi lahap, kita pun jadi tertarik untuk makan gitu. Kenapa? Karena dia menikmatin itu, dia konsentrasi di situ. Nah ini poin rasionalnya teman-teman. Anda kalau lagi sholat, maka sholat saja, nggak usah ingat yang lain gitu. Anda kalau lagi zikir, zikir saja. Anda kalau majelis ilmu saja, nggak usah sibuk dengan kegiatan yang lain. Karena itu cara syaitan membuat Anda mundur, minimal kurang dari kegiatan positif Anda kepada sebagainya teralihkan kepada maksiat kepada Allah SWT. Atau minimal kelalaian. Ya, tadi saya sudah kasih contoh. Dengar taklim begini memang ada suaranya di kamar Anda, di ruangan Anda. Tapi Anda masih sibuk dengan kegiatan lain. Ya, masih gerakin mouse di meja Anda masih pegang handphone yang lain, Anda masih tertawa membaca WA, baca grup-grup. Ini tidak bisa, nggak bisa konsentrasi. Beda efeknya dengan Anda duduk, Anda dengarin, Anda resapi. Jangan lihat saya menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, maka akan menyentuh hati Anda. Allah memang menurunkan wahyunya Al-Quran dan Sunnah seperti ini. Kita pelajari agar menyentuh hati manusia dan mereka berubah
ya, dari keburukan kepada kebaikan, dari pembangkangan kepada ketaatan, gitu kan? Dari pelit kepada dermawan. Mereka akan berubah dengan ilmu seperti ini. Maka Anda harus lakukan itu tentunya. Di antara banyak contoh-contoh was-was itu, banyak sekali ya, seperti orang kalau mau wudu diganggu, ya, malas. Orang mau sedekah, malas. Orang mau ibadah apapun, selalu dibuat malas, ya. Oleh karena itu, cara untuk mengobatinya, sudah kita berikan gambaran tadi, adalah bagaimana Anda menuntut ilmu syar'i. Kemudian Anda coba mulai sekarang, taubat nasuha dari dosa-dosa Anda, ya. Jadi Anda buat dulu perangkat-perangkat, kalau mau perangkat begitu, siapin dulu semua persiapan ini. Ya. Anda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Anda mulai memilih ibadah-ibadah dan Anda baca keutamaannya, lalu Anda mulai mengerjakannya dengan konsentrasi, dengan coba melawan bisikan syaitan, baca isti'adah tadi. Maka insya Allah dengan perangkat-perangkat ini akan memudahkan Anda dengan sendirinya, ya, untuk selamat dari gangguan-gangguan syaitan yang mengganggu konsentrasi Anda ini. Dan ingat, paksakan diri dalam ibadah teman-teman sekalian, Anda akan melihat nanti insya Allah efeknya.